Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Komputer Metode Statistika Materi Boxplot. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya memvisualisasikan boxplot melalui Microsoft Excel 2013. Jadi di sini udah ada soal labcom nomor 1. Diketahui data tangkapan ikan suatu daerah pada tahun 2021 sebagai berikut. Ada 13 data, buatlah boxplotnya. Jadi untuk langkah pertamanya seperti di materi, kita menghitung dulu statistik 5 serangkainya. Untuk di sini kita mulai carinya pakai rumus sama dengan kuartil ya. Boleh pakai yang kuartil ing atau kuartil yang paling bawah, sama aja. Masukkan datanya, terus titik koma. Untuk nilai minimum, masukkan angka 0. Terus nanti biar mudah kita tinggal ngedrag ke bawah, kita lock aja datanya dengan string F4 atau FNF4. Oke, udah gitu ini tinggal Q1 ganti aja angka 1, Q2 ganti 2, sampai maksimal itu Q4. Lalu kita ingin membuat pagar bawah dan pagar atasnya, namun supaya nanti lebih mudah memasukkan Q3 kurang Q1-nya, kita masukkan saja sekarang Q3 min Q1-nya di IQR alias interquartile range alias wilayah dari kuartil. Terus mulai buat PDA, PLA, PDB, PLB. Untuk PDA pakai Q3. Masukkan rumusnya sesuai yang udah diajarin. PDB pakai Q1. Oke, udah ketemu pagar-pagarnya. Selanjutnya kita akan membuat box dari box plotnya. Cuman ada beberapa data yang kita perlukan. Untuk membuat boxnya, kita memerlukan data PDB, lalu PDB dikurang PLB, PDA dikurang Q3, PLA kurang PDA. Nah, ini nanti berguna untuk membuat box dari box plotnya. Masukinnya langsung dari yang udah kita cari aja. Oke, lalu untuk membuat whiskernya, alias itu kan pagar luar bawah dan pagar luar atas, kita dapatkan dengan memasukkan nilai Q1 dikurang PLB dan Q1 dan PLA kurang Q3. Oke, nanti ini kita buat boxnya. Untuk
whiskernya. Selanjutnya kita beneran bikin boxnya dengan cara klik datanya dulu, terus ke insert, buat di bagian chart, pilih yang 2D kolom, yang stack kolom, ini nih yang ini. Oke, ini bentuknya masih belum mirip dengan boxplot. Kita tukar dulu baris dengan kolomnya. Ini di bagian format atau desain ada bagian switch row column. Nah, nanti jadinya seperti ini nih. Di bagian desain ada bagian switch row atau column. Terus nanti nggak semuanya kita butuhkan, jadi kita cuma butuh yang berwarna itu yang kelihatan cuma dari bagian Q1, Q2, Q3-nya aja. Jadi bagian lainnya kita modifikasi dulu ya. Nanti dengan cara klik kanan, format data series. Untuk yang bar paling atas ini, nggak usah kita kasih warna, nggak usah kita kasih line juga. Untuk yang kedua, kita nggak usah kasih warna, tapi dikasih garis. Lalu bagian Q1, Q2, Q3-nya dikasih garis biar kelihatan Q1, Q2, Q3-nya lebih jelas. Untuk yang di bawahnya sama juga. Oke, ini sekarang sudah jadi bagian box dari box plotnya. Terus kita harus membuat whiskernya nih. Untuk yang whisker di atas, klik bar yang Q3 kurang Q2, terus masukin add chart element. Ada di sini. Masukin error bars, pilih more error bar options. Nah, nanti ada nih muncul garis kayak gini, cuman kita harus modifikasi lagi. Caranya ke format, nanti bagian error bar options. Untuk bagian yang whisker yang atas, untuk pagar atas, pilih bagian plus di vertical error bar direction-nya, pilih yang plus. Pilih pakai cap, dan untuk error amount-nya, pilih custom, specify value. Masukkan untuk positif error value-nya, masukkan yang PLA kurang Q3. Negatif error value-nya biarin aja. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Ini udah sampai mulai dari ini nih Q3 sampai PLA gitu. Terus untuk yang whisker bagian bawahnya, klik yang ini, yang data PDB, yang bar PDB kurang PLB. Terus sama caranya add chart element, error bar, more error bar options. Untuk yang di bawah masukinnya yang minus, pakai cap, error amount-nya, specify value, positif error value-nya biarin 1, negatif error value-nya masukin yang Q1 kurang PLB. Oke, nah nanti jadinya kayak gini nih. Nah, bagian box and whisker atau box plot kita udah jadi nih di Excel. Nah, jadi melalui box plot ini kita bisa melihat sebaran dari datanya, letak Q1, Q2, Q3-nya. Kalau ini berfungsi juga nanti kalau misalnya ada data yang banyak atau ada dua data yang harus dibandingkan, kita bisa ngelihat nih sebaran data dari kedua data apakah sama atau berbeda. Tapi di box plot ini belum terlihat nih pencilannya di sebelah mana. Nah, untuk mencari pencilan di Excel 2013 masih belum bisa, jadi kita harus cari manual dulu untuk mengetahui pencilannya. Copy dulu datanya, nanti kita menggunakan rumus logika dari Excel. Di Excel jadi belum bisa mengidentifikasi pencilannya mayor atau minor. Kita cuma tahu kalau misalnya dia itu pencilan berarti dia lebih besar atau lebih besar dari PDA atau lebih kecil dari PDB. Jadi kita masukkan rumus itu aja. Caranya kita identifikasi setiap datanya sama dengan
pakai rumus OR, terus masukkan datanya, apakah data ini lebih kecil dari PDB, atau titik koma, data ini lebih besar dari PDA, tutup kurung. Terus supaya nanti tinggal di drag mudah, kita lock dulu, kita kunci si PDA PDB-nya ini dengan string F4 atau FNF4. Kalau dia menunjukkan nilai false, artinya nilai ini nih bukan nilai pencilan gitu. Nah, dari sini kelihatan kalau misalnya false semua, artinya nggak ada nilai pencilan dari data-data yang ditampilkan di soal nomor 1 ini. Masukkan tidak terdapat pencilan dari data di atas. Oke, coba kita buktikan ya kalau misalnya kebetulan lagi memang tidak ada data pencilan. Kalau kita ubah, kita mau membuktikan rumusnya udah benar belum ya? Misalnya ini kan PDA-nya 202,5. Kita masukkan 220, true. 2020, true. Berarti udah benar nih rumusnya. Oke, sekian materi dari laboratorium komputer hari ini. Selamat mengerjakan. Kalau misalnya ada kendala boleh dilaporkan ke asisten masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.